gitu. Hmm. Contohnya misalnya kalau misalnya perusahaannya masih di daerah Jabodetabek ya, itu kita bisa asis secara langsung gitu kan, secara personal langsung kita bisa bantu asis untuk melakukan pendaftaran. Kalau misalnya contohnya, usaha aku di Jayapura gitu kan, kita tetap bisa melakukan asis untuk melakukan pendaftaran, tapi kita melalui online via via Meet ataupun via video call ataupun via dari telepon melalui CS tersebut seperti itu. Jadi Hmm, tetap akan kita lakukan ASIS untuk pendaftaran. oke oke. Nah, berarti teman-teman kalau misalnya punya bisnis itu juga ada platform khusus nih di Tanam Duit Bisnis gitu. Jadi kalau misalnya teman ada duit nganggur di bisnisnya, itu juga bisa loh diinvestasikan di reksadana, misalnya reksadana pasar uang gitu ya, supaya cash flow-nya juga lebih bagus gitu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman di sini udah beli reksadananya, mereka pengen ngecek dong gimana sih portfolionya, perkembangannya tiap bulan, tiap minggu gitu, tiap hari pengen ngecek gimana sih caranya? Oke, sebenarnya cukup mudah untuk melakukan pengecekan dari portofolio ya. Jika di aplikasi di halaman home screen itu sudah dapat terlihat untuk portofolionya. Di situ terlihat untuk portofolio dari reksadana, emas, SBN, sampai ke asuransi gitu kan. Nah, tapi jika ingin melihat secara mendetail dari masing-masing produk gitu kan, contoh kan itu kan secara summary dari reksadana. Kalau misalnya mau detail dari produk-produk apa aja nih kira-kira nih, kira-kira aku naik berapa persen sih? Nah, itu bisa klik di bagian home screen itu ada di bagian bar bawah itu namanya portofolio. Nah, di situ kelihatan semua tuh per produknya. Kira-kira teman-teman gain berapa ataupun loss berapa gitu ya. Amit-amit jangan sampai loss gitu ya. Mengikuti dari profil resiko tetap balik lagi gitu. Cuman atau dan juga emas, SBN itu juga ada di situ. Tapi kita nggak merekomendasikan sebenarnya untuk melihat portofolionya per hari gitu ya. Nanti kesannya kayak dikejar-kejar rentenir gitu. Iya 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 Tapi benar. kalau kita sebenarnya untuk melakukan pengecekannya ya ya santai aja lah gitu. Kayak nggak perlu seperti aku sehari dapat berapa nih, aku sehari dapat berapa nih, ya kan. Nah itu kalau misalnya contoh lah, kita nabung di reksadana, money market, ibaratnya gitulah ya, atau di resiko rendah gitu. Nah itu sebulan tuh baru kelihatan tuh, sebulan, seminggu, 2 minggu itu baru kelihatan deh. Hmm, iya 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 benar-benar. Karena memang sebenarnya investasi kan horizon waktunya bisa buat jangka panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya ngeliat Yes. di harian, rasanya kok jadi kayak nanti kalau lagi minus nggak bisa tidur gitu kan. Tapi memang gampang banget ya teman-teman. Jadi tinggal download aja aplikasinya, registrasi, beli reksadana melalui Tanam Duit. Nanti semuanya tuh ada di aplikasinya. Jadi nggak perlu ngecek lagi di websitenya, ntar minta lagi ke CS gitu ya, customer service, karena semuanya udah ada di aplikasinya gitu. Um, Kalau misalnya produk reksadana Sukor gitu ya, yang ada di Tanam Duit itu ada apa aja sih sekarang, Mas Nando? Nah, ini menarik nih. Untuk produk reksadana Sukor sendiri yang ada tersedia di Tanah Duit itu cukup banyak ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat untuk produknya sendiri ada kurang lebih sekitar ada 11 produk ya. Mungkin Oh, aku oke. sebutin ya. Aku satu persatu ya. Dari resiko rendah dulu deh. Kita sebutin satu persatu. Resiko rendah itu ada Sukor Invest Money Market Fund. Dan juga ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Untuk yang dari resiko menengah atau dari reksadana campuran, itu ada Sukor Invest Anak Pintar, Citra Dana Berimbang, dan Sukor Invest Flexi Fund, ya kan? Dan untuk pendapatan tetapnya itu ada Sukor Invest Bond Fund, Sukor Invest Stable Fund, dan juga Sukor Invest Syariah Sukuk Fund yang baru ada di kita. Dan juga untuk yang dari resiko tinggi, ini untuk reksadana saham, itu kita ada Sukor Invest Syariah Equity Fund, Sukor Invest Maxi Fund, Sukor Invest Equity Fund, dan Sukor Invest Sustainability Equity Fund. Seperti itu. Oke, itu lengkap banget sih teman-teman, dari resiko rendah sampai resiko tinggi gitu ya. 11 produk di Tanam Duit itu produk Sukor aja kayaknya cuma 17 dan hampir berarti setengah lebih ada di Tanam Duit gitu, bisa dibeli di sana gitu.
Nah, bentar Betul. lagi juga ada bocoran, kita mau launching reksadana baru ya, reksadana indeks. Semoga kedepannya bisa masuk Iya. juga nih di tanam duit. Jadi makin lengkap ya pilihan produk yang bisa dibeli lewat tanam duit. Jadi nantikan lah ya, semoga sebentar lagi bisa gitu ya. Nah, Mas Ando, kira-kira ada bocoran nggak nih fitur apa yang bakal ada nih di tanam duit dalam waktu dekat ini atau mungkin di tahun depan? Ada nggak? Bocoran untuk tambahan produk ya mungkin ya. Ya boleh boleh. Untuk tambahan produk, sebenarnya untuk tambahan produk dari Sukor tuh ada dua jenis produk sebenarnya. Bocorannya ya. Salah satunya Mhm. mungkin ada disebutin sama Olin tadi ya, indeks ya. Nah, ini Iya. satunya lagi nih, ada lagi nih, cuman nanti tunggu aja, stay aja. Hmm. Nah, untuk fitur sendiri, untuk bocoran kita nanti ada membantu untuk sahabat support nantinya untuk mencapai goals-nya masing-masing. Itu salah satunya. Itu salah satu fitur kita dan juga untuk kemudahan dari virtual account kita juga ada seperti itu. Hmm. Ini sedikit aja sih menurut aku. Oke oke oke. Nah, teman-teman harus pantengin ya Instagramnya Tanam Duit karena memang produk yang bakal ada di Tanam Duit ini eksklusif banget teman-teman di akhir tahun ini apalagi ya kita kasih surprise gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti update-nya gitu ya. Oke, untuk pertanyaan dari aku sih segitu aja Mas Nando di sore hari ini. Paling kita lanjut ke Q&A. Aku mau ingetin lagi buat teman-teman, nanti boleh tolong isi survei yang udah dipin di bawah ini, supaya kita bisa bikin acara yang lebih menarik lagi nih ke depannya. Dan juga masukan-masukan, karena Meet Dapper ini udah 17 kali ya diadakan, jadi kita mau evaluasi juga untuk acara ke depannya. Dan juga buat teman-teman yang ada pertanyaan buat tanam duit, boleh banget di question box di bawah ini. Nanti ada hadiah untuk 2 penanya terbaik gitu ya. Jadi jangan lupa ditanya di sini karena ada tanam duitnya nih sekarang. Mungkin mau tanya fiturnya boleh, mau nanya ada promo lagi nggak gitu. Silakan boleh di question box di bawah ini. Oke. Hmm, So far sih pertanyaannya biasa tuh ada fitur switching nggak, terus cut off time-nya kira-kira di jam berapa? Biasa sih nanyanya kayak Ah, gitu. Oke, kalau fitur switching seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu di bagian portofolio ya. Itu teman-teman tinggal tekan untuk alihkan. Di mana untuk tekan untuk alihkan itu nanti teman-teman akan diarahkan kira-kira untuk produk mana aja yang bisa di switching. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung kira-kira produk yang aku beli ini itu bisa di switching apa enggak, misalnya sebelum beli gitu ya. Itu teman-teman bisa klik produknya, di situ bisa ditekan produknya, terus habis itu tinggal tekan lagi untuk tab yang selanjutnya untuk informasi produk. Nah, nanti teman-teman bisa scroll ke bawah, nanti terlihat tuh kira-kira untuk produk ini bisa dilakukan switching ke produk mana aja, seperti itu. Ya kan? Untuk cut off time-nya sendiri, kita cut off time-nya itu di jam 1 siang untuk cut off time-nya. Jadi misalnya kita kan untuk basis dari melakukan transaksinya itu teman-teman tetap bisa melakukan selama 24 jam. Ya. Tapi kan untuk yang di prosesnya ini kan yang waktunya berbeda. Kita sarankan untuk dilakukan transaksinya itu sebelum dari jam 1 siang itu akan diproses di hari yang sama seperti itu. Kalau Hmm, misalnya contoh sahabat Sukor melakukan transaksinya baik alihkan, jual ataupun beli itu contoh di jam 1 malam gitu ya. Maka itu akan diproses itu di pagi harinya. Nah, seperti itu. oke oke. Nah, mungkin ini ada pertanyaan mengenai fitur sedikit gitu ya. Kan banyak ya kita mau investasi tuh bingung produknya yang mana yang paling cocok, walaupun bisa compare juga, tapi kita tetap bingung nih mana yang paling cocok sama profil risiko kita. Nah, ini ada yang nanya, reksadana ditanam duit paling tepat usia 25 tahun apa? Nah, ada nggak sih fitur yang membantu untuk teman-teman di sini? Oke, profil risikonya rendah, jadi produk ini yang cocok gitu. Oke, kebetulan ini good question. Sebenarnya kita itu udah aku sampaikan sebelumnya di bocoran bahwa kita ada salah satu fitur yang benar-benar membantu nantinya untuk teman-teman ya. Eh, kan ketika melakukan pendaftaran itu kan disebutkan untuk penghasilan teman ya, penghasilan sahabat Sukor nantinya.
Nah, itu nanti kita akan melakukan analisis berbasiskan data yang diinput dari sahabat Sukor sendiri, seperti itu. Nah, misal 25 tahun ya, 25 tahun itu berarti first jobber, kalau misalnya aku nilai ya. First jobber, bolehlah kita taruh contoh untuk penghasilan pertama di angka UMR gitu ya. Nah, kita lakukan untuk rumus investasi. Rumus investasinya adalah 40, 30, 20, seperti itu. Dan 10%-nya lagi itu bisa dilakukan untuk sedekah. Jadi 40% ya kan, 40% atau 50%, ya kan? 50%-nya bisa kalau misalnya sedekahnya mau dikesampingin ya gitu kan. Nah, itu 50%-nya itu bisa dilakukan untuk kebutuhannya sahabat Sukor ya kan, untuk yang pertama kali dari gaji bulanan ya, untuk alokasi dananya. Nah, nanti untuk 30%-nya itu dilakukan untuk melakukan contoh untuk keinginan ya, untuk keinginan untuk sahabat Sukor, contoh aku ingin mau beli sesuatu seperti aku mau jajan gitu kan. Nah, itu 30% bisa digunakan. Nah, 20% itu bisa dilakukan untuk melakukan investasi seperti itu. Nah, kalau misalnya sahabat Sukor mau sedekah atau misalnya untuk melakukan kebaikan, nah itu alokasinya bisa sebesar 10%-nya dari kebutuhan tersebut. Nanti kebutuhannya itu sebesar 40%, nah itu alokasi 10%-nya itu bisa dilakukan untuk sedekah, seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, semoga menjawab ya untuk umur 25 tahun. Nah, pertanyaan selanjutnya ini menarik juga. Kak, kapan Tanam Duit ada fitur khusus tentang rekapitulasi data untuk pelaporan pajak tahunan? Kayaknya so far belum ada sih ya, seperti yang ada fitur ini. Apakah Tanam Duit bakal ada nih fitur kayak gini dalam waktu dekat? Oke. Untuk rekapitulasi untuk data pajak ya, sebenarnya untuk PPh Ya. 21 berarti ya. Harusnya itu, cuman kalau misalnya buat reksadana sendiri kan sebenarnya udah net ya, nggak kena pajak lagi Betul. gitu. Jadi mungkin untuk yang lainnya ya, tanam duit tadi kan ada pembelian emas juga ya, SBN dan segala macamnya. Mm-mm. Nah, itu kita sebenarnya untuk rekapitulasi pajak itu kan balik lagi ke individunya ya. Dan kebetulan untuk melakukan transaksi emas sendiri, itu so far itu kita sudah include gitu loh. Bisa dibilang ya. Hmm, iya iya. Ah, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk pajak penghasilan sendiri, nah itu balik lagi dari ke individunya seperti itu. Kalau rekapitulasi pajak sih ini sebenarnya hal yang belum pernah dilakukan sih, Nes. Good question sih seperti ini. Ya, setauku juga karena memang udah include pajak dan juga reksadana biasanya udah net ya nggak kena pajak lagi peraturannya, jadi jarang banget ada rekapitulasi pajak gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, Oke, aku mau kasih tambahan mungkin ya, oke, sorry. boleh, boleh. Contoh misalnya teman-teman bingung ya untuk rekapitulasi pajak, mungkin salah satunya contohnya untuk si perusahaan untuk tanam duit bisnis, contohnya. Untuk melakukan keperluan rekapitulasi pajak gitu. Nah, itu Hmm. bisa dilakukan untuk melakukan request. Nanti bisa akan dibantu oleh dari tim customer service kami. Nanti akan kita proses seperti itu. Oke. Nah ini kalau buat teman-teman yang ada bisnis juga ya, ataupun buat laporan pribadi itu bisa minta juga gitu. Oke, untuk selanjutnya, di mana lihat info bank penampung produk RDPU agar memilih redemption RDPU tidak kena biaya beda bank. Nah mungkin kalau di Tanam Duit ada nggak sih biaya beda bank kayak gitu? Biaya Kali. beda bank ini sebenarnya kembali lagi ke kebijakan dari masing-masing bank ya, seperti itu. Contoh untuk mostly untuk produk support asset management sendiri ini bersama dengan HSBC ya mostly. Mm-mm. Contoh untuk melakukan redemptionnya ke rekening bank yang di luar dari rekening bank penampung kita, ya kan contoh sama bank mungkin bank asing ya, contoh bank buku dua seperti Bank Jago ataupun Oke Bank gitu kan, itu pasti masih dikenakan seperti itu. Nah, kalau misalnya cara jitunya adalah sebenarnya untuk melakukan redemption sebisa mungkin sih ini ya, dilakukannya itu dalam jumlah nominal yang cukup besar gitu ya. Jadi emang niatnya itu untuk menabung seperti itu. Contoh untuk melakukan aku nabung nih selama 1 juta contoh ya, untuk selama 1 juta selama setiap bulannya gitu. Dan itu dilakukan contoh selama 3 tahun gitu kan.
dimana untuk biaya transfer antar rekening banknya itu kan nggak besar gitu ya. Jadi menurut aku sih itu tidak terlalu berasa sih seperti itu. Hmm. Oke oke, tapi memang biasanya kalau dari produknya sendiri itu ada ya kayak misalnya bank penampungnya ini HSBC, jadi teman-teman bisa ngeliat di aplikasinya atau di fund fact sheet. Ya, itu juga bisa lihat di informasi banknya. Itu teman-teman Hmm. kalau misalnya sebenarnya bisa dilihat di prospektus ataupun di fund fact sheet. Ya benar. Kalau kalau misalnya ditanam duit, sebenarnya, sorry mbak. Oh Jadi kalau iya, misalnya ditanam duit, sebenarnya itu bisa juga teman-teman lihat tinggal diklik atau ditekan untuk di informasi produknya itu di tab bagian informasi produk itu nanti kelihatan tuh untuk rekening bank kustodiannya. Nah, bank kustodiannya itu biasanya itu bisa terlihat contoh Sukor mostly hampir semua produk ya itu sama HSBC gitu kan. Nah, itu bisa dilihat. Untuk produk yang lain itu juga sama. Kurang lebih seperti itu. Tinggal diklik produknya, nanti di informasi produk itu akan terlihat dengan jelas untuk deskripsi dari produknya tersebut atau dari fitur produknya. oke oke. Nanti berarti tinggal dilihat aja ya bank penampungnya apa. Oke, pertanyaan selanjutnya, eh, kapan ada produk Sukor baru ditanam duit nih Min? Nah, ini segera ya. Kapan Segera nih? ya. Boleh spill nggak nih Mungkin tanggalnya? bocoran sedikit ya, tanggalnya ya, mungkin bocoran sedikit. Itu kita starting di tahun 2023. Kita langsung Hmm, hadirkan 2 produk sekaligus. Seperti itu. Nanti ditunggu aja, standby aja. oke, semoga menjawab. Ditunggu ya teman-teman, karena ini bakal menarik banget nih buat dibeli. Oke. Kayaknya tadi pertanyaannya udah cukup banyak nih Mas Nando, udah 5 pertanyaan. Mungkin aku tutup aja di sore hari ini karena juga udah nggak ada pertanyaan lagi yang